Oke Brayol, kita lanjut lagi di channel Anak Perantauan 18. Jadi di sini kita ngobrol-ngobrol ringan ya, Bray ya. Oke. Jadi di sini saya kenalin dulu ya satu-satu. Ini ada Mbak Silvi, Hasanuddin. dan ada juga Bang Tinus. Jadi kalau boleh tahu Mbak Silvi di Ebon ini Mbak Silvi sebagai apa ya, Mbak? Saya di Ebony ini salah satu personal manager yang sedang merasakan dampak Dampaknya ini ngeri. dampak kebahagiaan during COVID. Jangan susah mulu. Iya. Karena kalau susah mulu itu jadi stimulus buat otak kita. Jadi dampak kebahagiaan COVID seperti itu. Jadi kalau Bang Tinus gimana nih? Kalau saya di sini sebagai HR manager, jadi mungkin dengan dampak corona ini lebih banyak aktivitas ya. Jadi gini, dalam masa-masa COVID ini ya, saya mau tanya sedikit aja ya, Mbak Silvi sama Bang Bang Tinus. Jadi mungkin pakai teks juga ya. Masalahnya ini agak formal gitu, Reo. Jadi biar kita tahu semua kegiatan orang-orang di hotel itu seperti apa. Hotelier live. Ya, Oke. jadi khususnya di Hotel Ebony nih. Jadi dalam masa-masa COVID ini kan otomatis tamu kurang ya. Sangat. Tamu kurang, terus mungkin kegiatan-kegiatan yang ada di hotel ini juga agak Di stop. di stop semua ya. Semuanya di stop. Jadi gimana apa aja untuk pemasukan gitu, nah gaji atau gimana dari Mungkin kalau gaji mungkin saya yang jawab ya. HRD aja. Jadi kalau gaji sih memang pada dasarnya kita juga ketakutan Bang ya. Ya. Ketakutan sehingga kita ngambil kebijakan yang langsung drastis dengan sistem unpaid leave 2 minggu, Ya, 2 minggu aja kerja. unpaid leave itu mungkin ada yang awam-awam Oh nggak iya, mengerti. unpaid leave itu berarti kita liburkan karyawan Ya. tanpa digaji. Tanpa digaji. Iya, selama Berarti 2 minggu. dirumahkan. Iya, dirumahkan setengah Tapi dia minggu. tetap jadi karyawan. Tetap jadi Tetap karyawan. status masih karyawan. Jadi kita cuma mampu membayar mereka itu 2 minggu aja. Jadi 1 bulan itu 2 minggu dibayar, 2 minggu di off kan di rumah ya. Iya. Ya, tapi setelah kita kaji lagi di tengah-tengah bulan, kita masih mampu sebenarnya kan. Akhirnya kita masukin karyawan. Ya. Cuman kalau kita masukin dengan tamu yang drastis ya, low ya, otomatis tidak ada kegiatan kan. Nah, dari instruksi pusat kita coba untuk membuat satu program pemberdayaan karyawan. Pemberdayaan Ya. karyawan itu bisa apa aja? Nah, contohnya praktis kita buka penjualan roti ya, bakery ya. Bakery, Kita ya. buka Saat Ramadan kemarin. laundry untuk luar ya, untuk pihak umum luar. berarti ya, Untuk bisa umum laundry ya, di- bisa umum. Mantap. Kita juga buka jasa servis untuk teman-teman yang dari engineering. Ya, Jadi kita planning service juga untuk berarti teman-teman. dikaryakan semua. Ya, berarti. dikaryakan. Oh. Kalau dari sisi pemasukan sih mungkin tidak balance ya dengan Iya, pengeluarannya, tapi paling tidak dengan dana yang memang masih bisa membayar karyawan, kita ada kegiatan yang mereka tidak masuk manja-manja juga enggak. Betul. Ya, itu tadi soal Gaji. gaji pendapatan khusus karyawan di sini ya. Kebetulan HRD-nya Bang Tinus. Jadi untuk ke Mbak Silvi khususnya di hiburan karaoke. Oke. Oke. Jadi tadi yang di bidang entertain lebih tepatnya. Iya. Mati yang jelas kita tutup. Tapi alhamdulillah kita tidak ada pengurangan karyawan. Tadi seperti yang udah disampaikan sama Pak Tinus, kita tidak ada pengurangan karyawan. Kita memberdayakan karyawan kita. Karyawan. Yes, betul. Nah, dengan program new normal ini saya rasa protokolnya ribet ya Pak Ya ya. lebih ketat Pak ya. Lebih ketat. Dua Dan kali. lalu kita kan nggak cuma ada tim dari area Tanah Bumbu nih, kita ada tim banyak dari luar dan kebanyakan tim kita dari luar kota. April, Berarti memang 25 April. Dan Betul. setahu saya juga ya di hotel-hotel lain ya, memang pemasukannya untuk hotel sih lebih banyak juga dari entertainnya juga. Oh, gitu. Jadi memang ya contoh anak-anak band juga sekarang. Waduh, Ya. saya ngobrol sama teman-teman band saya yang di Jakarta itu bener-bener Iya. mereka tuh jobnya minus sekali, Ya, memang tidak ada pemasukan. Nah itu Brayol, makanya kita di rumah aja ini sebenarnya boring ya. Cuman gimana sih cara-cara kita untuk ngisi waktu ini dengan kegiatan yang positif? Betul. Ya itu sangat luar biasa ya cara-cara khususnya dari Hotel Ebony sendiri mengkaryakan karyawannya
Tapi kalau kita sendiri dari pribadi sendiri nggak mau kerja, malas-malasan, aduh, nol Brayol. Tidak Jadi mengkreasikan kita harus diri. semangat, iya. Betul. Jadi gini, kalau untuk usaha di luar ada nggak? Punyanya Mbak Silvi sama Usaha pribadi. usaha Patinus pribadi dulu. ya, kalau Patinus ada nggak? Kalau usaha pribadi sih enggak ya. Cuman Walaupun mungkin ada mungkin kecil jadi nggak usah sebutin ya. ini kan kecil Ya. sama Kecil jadi besar. gede. Kan usil aja kalau Dimulai dari kecil pasti akan besar. Oh mungkin Mbak Silvi yang jawab Oke, ya. kalau usaha pribadi itu tutup juga karena Tutup juga. kita di bidang olahraga, gym. Oh gym ada juga. Iya, jadi itu Oh. tutup juga kan, dan itu Pantas Mbak Silvinya mulai sekarang agak lebih kurus ya. Agak lebih berisi gimana? Maaf ya Mbak, bukan porno ya. cuman itu salah satu kebahagiaan Duri. gini Oke, Bray. itu yang saya Masalahnya bilang. kan ya maaf ya Bray, aku kenal Mbak Silvi ini bukan hanya dia sebagai ibaratnya manajer untuk hiburannya, tapi Mbak Silvi ini sudah memang ya bukan promosi sih. Ya. Kami sempat ngeband bareng. Jadi rindu ngeband itu ada sih. Betul, Bray. ada banget, Jadi ada memang banget. Brayol ngeband sama mungkin kegiatan yang ngumpul-ngumpul nongkrong itu sama. Apalagi jadwal ini kita manggung kita udah tercancel. Nah, mungkin juga teman-teman di luar mau tahu grup bandnya itu yang mana sih? Oh, gitu. Jadi kita ini ngobrol santai. Sebenarnya bukan saya aja yang wawancara sih. Ini bebas aja kita. Jadi interaksi, saling ngobrol. Jadi ya namanya band yang Bang Tinus nanya ini sebenarnya bandnya sudah dulu banget sih Paham Bos tuh. Jadi nggak juga band besar sih. Cuman ya totalitas kami untuk ngeband itu memang ya bisa kita lihatin dalam event-event. Terus ya banyak sih dipanggil ngamen kondangan juga Ngamen ada. kondangan, betul. Pernah di betul. kami juga kan? Ada, di Ebone juga pernah. Jadi memang kalau untuk ngeband itu memang nggak ini ya, susah juga ya Susah. dalam keadaan sekarang. Dan kebetulan juga memang kalau saya pribadi juga untuk usaha sih Gimana gila, usaha? Bray. Hancur, bukan hancur sih, tutup semua juga sama. Jadi ya saya bergerak di kafe juga, memang kafe sama outlet minuman nih semuanya pada tutup. Jadi 8 outlet saya tutup. Sepertinya option lebih baik menutup daripada Ya. Kenapa Ya. saya tutup? Itu karena satu, tadi dengan kita mentaati protokol kan mengurangi jarak. kumpulan Kumpulan. orang ya. Jadi makanya nggak harus ini sih. Sebenarnya nggak harus ditutup juga bisa, cuma takeaway. Banyak juga social sih kafe-kafe distancing lain. dan cycle distancing Cuma itu bagi ya. saya itu sih lebih baik tutup. Kenapa? Saya merasakan di saat ada corona ini otomatis semua pemasukan kita turun, omset Betul. turun. Karena kenapa? Tamu nggak ada yang datang. Karena tamu juga susah juga mendapatkan Ya, uang sama juga. aja kayak sini loh, Bray. Entertain, betul. Entertain itu kan orang di kafe ataupun di hiburan Ya. di hotel itu pasti untuk nongkrong, Betul. bukan untuk makan. Untuk sebenarnya, berkumpul, untuk intinya berkumpul. sama Jadi, teman-teman. susah sih memang. Sementara apalagi larangan berkumpul ya. Larang Social berkumpulnya distancing-nya ya, lebih social ketat ya. distancing ini ketat banget. Tapi bagi saya sih ya mudah-mudahan cepat berlalu sih. Biar bisa manggung lagi. Iya. Itu sih yang utama, yang kangen biar bisa ngumpul lagi. Terus kalau kegiatan pribadi kalian apa nih? Wow. Selama Selama Oke. corona kita Lu dulu apa gua dulu nih? Lu aja dulu. Oke, gua dulu. Kegiatan pribadi, satu sisi ada bukan sebagian hari. Ada, kita masih kerja. Tapi untuk kegiatan pribadi di kamar, waduh, Di kamar, gimana ya? Bray. Kan Di kita kamar mes ngapain? kebetulan nggak bisa pulang ya. Kita Iya. semua nggak bisa pulang. Kita anak rantau semua nggak bisa Anak pulang. rantau, nah, tuh, Bray. Kalaupun mau pulang juga protokolnya ribet dan lebih baik uang dikirimkan ke rumah daripada kita pakai buat pulang. Iya. Itu sih kata mamaku. Jadi lebih baik kamu gak usah pulang gitu sih kan. Iya, bahaya juga kalau kita pulang juga. Enggak, kata mamaku duitnya aja. Ya, memang paling bagus itu duitnya aja sampai. Betul. Cuman biasakan kebudayaan kita orang Indonesia kan pada saat mudik. Nah, harus Waduh, mudik. Ya kan, wajib Bray? mudik biasanya kan. Makanya itu Brayol. Kalau dilarang mudik ya jangan mudik. Banyak aja yang mudik, nekat mudik ke sini, nggak pikir di sana banyak pos jagaan. Nah, mati lo di karantina. Emang enak karantina? Nggak bisa kemana-mana juga kan, Iya. percuma.
Kegiatan pribadi itu di kamar paling olahraga. Wis. Ya seminggu. Itu olahraga banyak loh, Bray. Jangan bikin ambigu. Tapi memang itu tuh konotasinya ambigu, Pak. Benar, Pak. Itu konotasinya Jawab aja. ambigu. Olahraga itu berbagai macam olahraga yang jelas. Oke, Iya, skip. iya. Lalu memasak. Saya pikir dia lupa itu kegiatan itu. Iya, makanya secara dia ini, tapi saya pikir dia bukan perempuan. Oh my god. Selama Pak, dia di ini kampus jadi ini. nanti penonton laki-laki tuh berpikir untuk mendekati Enggak, saya, Pak. bukan transgender Aduh. loh, salah. Jadi Karena ada yang berpikiran saya seperti itu. enggak Silvi nih, Bray Silvi nih, dia memang di Fambos, dari kami di Fambos tuh ngeband. Dia nggak pernah kami anggap sebagai perempuan. Jadi sebenarnya yang perempuan itu kami semua yang player semuanya. Kebalik, dianya sendiri lakian. Betul. Jadi makanya Mbak Silvi ini sebenarnya ya bagi jempolnya. Oke, Bisa. kegiatan pribadi lain aku lagi nyoba iseng nih. Lagi nyoba iseng buat apa ya, yang tadi mengkreatifkan diri. Saya mencoba Jualan ini ya? Promosi ya. Promo Breo, dia mau jualan ini Breo. Ya Bang. Saya mencoba apa ya, kayak jualan-jualan ya, contohnya bentuk seperti itulah. Ya ini ya. Oh bukan, beda sih. Oh ini lainnya. Oh jangan sebut merek. Jangan ya. sebut merek, Promo begitu. berarti. Apa juga. Belum dapat ads. Tapi Kalau sampai- saya lagi ini nih, lagi tertarik jadi reseller atau dropshipper. Itu bisnis yang nggak pakai modal, tapi kan bisa aja nih dari berbagai macam produk kan kita jadi Iya, dropshipper. lu jadi brokernya. Betul. Iya. Nah, itu gue lagi tertarik di itu tuh. Nah, itu kalau sama salah kita. satunya, salah satunya karena aku main saham juga, terus saham harganya Saham lagi apa nih? tidak yang bisa. sekarang lagi top-top ini. Ya? Aduh. Oh, ngeri. Salah satunya Apa ada yang nih? baru masuk di Batu Licin, Oh, di Mino. bursa. Oh, bursa. Punyanya Pak Tit di belakang. Pak, di belakang. Yang baru-baru masuk ke bursa kemarin Iya. itu, Pak. Oh, sudah masuk ya? Kodenya itu Nggak usah, nggak usah sebut Oh, kode. oke, baik. Ya. Itu ada yang baru masuk di bursa. Nah, itulah contohnya. Tapi kalau itu kan karena lagi nggak stabil nih, jadi ragu. Ragu ya. Yang Makanya jelas, sih keadaan sini kayak gitu. Tapi kalau dari Bang Tinus ngapain aja nih Bang? Kalau saya sih tadi salah satunya mempelajari itu sekarang ya. Betul. Saya senang nulis ya. Jadi mungkin nanti ketika Nah. corona itu selesai bisa Tulisan jadi jadi ada buku suatu ya? tulisan gitu ya. Betul. Jadi Iya. nulis buku Bang? Betul. Ya, nulis buku tentang corona. Nanti habis corona terbitlah Tentang buku. Bagaimana ya dampak corona sendiri terhadap Semua pekerjaan orang. saya gitu ya. Pekerjaan Terhadap juga. di sini. Jadi Bagaimana tuang- ya? Karena kalau dalam corona ini dampaknya ada pemotongan gaji karyawan, Iya, iya. ada pencicilan THR ya kan. Banyak yang Masa terjadi. THR dicicil? Iya. Kan lebarannya sekali, masa dicicil? Jadi kita lebaran Karena dia ada inilah kebebasan dari surat edaran menteri. Iya. Jadi ya mungkin ya tidak kalau mau harus diseragamkan memang semua perusahaan sesuai dengan kemampuannya kan. Ada yang bisa di cash, ada yang bisa dicicil. Yang penting bahwa aturannya sampai dengan Desember 2020 sudah harus lunas. Nah, Kalau itu, kita Bray. kebetulan cuma 5 kali jadi masih mampu lah gitu. Nah, Gitu. di sini banyak sekali dampaknya terhadap karyawan ya. Ada yang kadang kita ketemu Ya. muka udah ditekuk-tekuk ya kan. Mesem Nah, semua. mesem. Itu hanya Ada yang HRD yang kadang merasakan. ketemu porsi kerjanya betul-betul diperketat sehingga ketika kita misalnya serah terima pekerjaan Ya. ya harusnya setengah jam baru bisa pulang, ada yang on time pulang. Ya mungkin akibat kekesalannya gitu ya. Jadi kan kalau hotel ini ya, mungkin HRD-nya tahu juga ya. Satu kayak berhubung dengan pendapatan daerah nih, Yap. itu kan otomatis dari sisi pajak ya. Iya. Dari sisi pajak otomatis kan menurun juga ya. Iya. Mungkin dari pemerintah gimana ya Bang? Kalau secara Kebijakannya. umum nih ya, kalau secara umum sih ada memang keringanan dari pemerintah. Iya. Ada yang bersifat penundaan, ada juga yang memang sifatnya tidak dibayar dulu selama 3 bulan ya. Selama COVID Ya, ini. COVID ini ada juga. Tapi itu kalau untuk yang dari sisi pendapatan daerah masing-masing, itu tiap daerah variasi. Ada variasi. Iya, kebijakannya Oh, variasi. Oke. Jadi kegiatan tadi itu masing-masingnya Breol. Nah, ada lu yang belum buka. jawab. Iya. Lo yang belum jawab. Kalau saya Breol, sebenarnya kegiatan itu semua bisa dibikin.
Cuman yang memang kebetulan yang lagi saya gemari ini yaitu satu, di rumah itu paling bikin lagu, main musik. Wah, sangat berkarya sekali Anda. Ya, jadi dan yang Sesuai paling dengan talentanya ya. menghasilkan duit itu mungkin saya delivery order, khususnya kebab, minuman-minuman yang kekinian. Yaitu saya terima pesanan. Lalu cinta asmara? Cinta asmara karena corona ini terpaksa ya. Terpaksa di lockdown juga Di atau lockdown gimana? juga nggak bisa ketemu kan, kita nggak bisa keluar dari tanah bumbu. Kalau kemarin kita bisa bilang itu during COVID ya. Ya. Mungkin memang kita harus laksanakan protokol kesehatan ya. Kalau saya lihat sih apa yang disampaikan pemerintah cukup bagus karena kita harus lihat disampaikan itu bukan buat siapa-siapa, buat kita sendiri ya kan. Ya. Buat kesehatan, kehidupan kita, ketahanan hidup kita selama corona ini ya. Mudah-mudahan cepat berlalu sih. Amin. Nah, selepas ini kan ada lagi yang namanya new normal. Ini normal. Nah, Ya, itu. kalau pesan saya lebih berat ke situ sebenarnya. Artinya bahwa ketika kita sudah rajin hidup bersih, Ya. hidup sehat, aktif lakukan protokol kesehatan. Ya, kalau dibilang nilainya sekarang protokol kesehatannya 1, berarti kalau nanti setelah new normal itu harus 2, 3, 4, 5. Betul. Jadi harus lebih ketat. Karena apa? Karena kita dibiarkan lagi untuk hidup bersanding kan. Nah, kalau hidup bersanding berarti ya kita sudah nggak tahu lagi ya kan, Iya. siapa yang terinfeksi, siapa yang enggak. Karena corona ini dibilang penyakitnya sulit-sulit gampang ya kan. Kalau Susah ketahanan terdeteksi tubuh untuk kuat, kita. dia bisa bertahan. Kalau dia sudah punya penyakit bawahan dan ketahanan tubuhnya, imunnya kurang bagus, ya otomatis akan lenyap. Jadi intinya kita dihadapkan pada seleksi alam ya kan. Ya. Kenapa begitu? Kita juga nggak bisa lain pemerintah dong. Ya. Karena apa? Kalau mau ditahan-tahan terus, berarti kesehatan terjamin, tapi bukan lagi mati karena Betul. corona, mati karena kelaparan ya kan. Yang Nah, ada bukan corona, korengan. Goreng. Ya. jadi gitu ya, supaya tidak kita bisa bertahan sampai ini ada apa? Antivirus vaksinnya ya kan. Jadi perketat lagi protokol kesehatan, ikuti semuanya, saya pikir Ya. semuanya akan Salah satu yaitu ini sehat. ya. tetap Ya, Betul, salah betul, satu betul. gini ya, masker. Ini kebetulan Dan ini. kita di sini sampai rapat memang sudah ya karena sudah dari bawah tadi memasuk sudah menjalani protokol juga Kesehatan, dan betul. masing-masing sudah sempat ada tes semua melalui tes, jadi yakin kami aman semua. Ya. Betul. Jadi nggak ada yang positif ataupun Ya. yang Kita berada di reaktif, zona pokoknya aman. di aman semua. Jadi Aman. bukan untuk juga kita mengajarkan kita saling kumpul-kumpul ini, enggak. Tapi ya ini karena kita sama-sama anak rantau, bukan anak rantau sana ya, anak perantauan. Ya. Bukan rantau bakula ya. Jadi kita ini anak perantauan yang ada di rantau orang. Iya. Jadi gimana sih seperti kita anak-anak rantau ini menghadapi COVID ini? Aduh, luar biasa. Oke. Jadi untuk sarannya dari abang tadi ya seperti itu ya. Sekarang dari Bray, gimana Bray? Saran lo gimana? Kalau Bray? dari saya, saran Ya. dari saya during COVID ini yang jelas kita bisa dibilang masih during ya karena Ya, saya belum masih- operasional, it's okay. Ya. Sedang berjalan lah itu. Perbaiki hati, Us, perbaiki hati. ambigu juga nih hati. Iya. Nah, Kan hati ayam. perbaiki hati itu dengan konotasi seperti ini. Yang jelas hibur hatimu sendiri, jangan sampai karena dari perasaan kita juga imun kita bisa ngedown. Ya, baperan lah gitu loh, jangan. Kita perbaiki hati, senang-senangin diri aja. Ya, Nggak apa-apa, biar badan seksi kayak kita. Be positif lah ya. Betul, betul. Be Seksi, positif gitu. Makanya sering kita kayak di mes gitu, Mas Robi, kita sering kayak ngopi, nongkrong gitu di area mes kita belakang bisa Tapi ada kan di mes kegiatan. itu kan sudah tahu memang Betul. semua aman semua. Dan di Aman. mes itu sekarang jadi sepi, itu aja Wih, poinnya. Bisa sepi bos. Sepi, bos. Kita bisa nyali juga di anunya nanti. Di Lalu mes untuk selanjutnya dari new normal itu yang jelas jangan menjadikan kebersihan itu karena corona, Ya. tapi jadikan kebersihan itu jadi Jadi kebiasaan. kebiasaan. Betul, Ya, memang jadi oke. gaya hidup. gaya hidup kita Gaya ya. hidup. Yang jelas ya selalu be happy aja lah apapun keadaannya, Ya. meskipun kita semua merasakan dampaknya, tapi jangan ngomongin susah mulu deh. Udah wisuda ibaratnya kita Yang kan. seperti orang susah. Betul. Walaupun susah. Ya biar miskin asal sombong. Keren lagi. Ya oke Brayol, itu tadi saran-sarannya dari Abang dan Bray.
Bray Silvi, Bray Tinus juga. Dan saran dari saya tambahan satu aja, dari mereka sudah semua. Mungkin saran saya seperti mereka juga, cuman satu tambahan aja, di rumah itu kita harus tetap berdoa. Iya. Satu, Itu yang mau untuk kita masukin spirit, tadi. berdoa, dan terus ya bagi semua agama sih sama ya, cara-caranya sama aja. Ya, yang penting kita harus tetap berpikiran positif, itu yang paling penting, pada siapapun positif. Jadi jangan sampai kita itu cepat down dengan keadaan ini. Jadi carilah kegiatan-kegiatan yang memang betul-betul yang bisa menghibur hati kita, karena kesehatan itu timbul dari hati kita sendiri, pikiran kita sendiri. Kalau kita berpikir sehat, otomatis kita sehat juga, Bray. Itu dari pendeta misa online tadi? Hah? Dari pendeta misa online tadi? Itu tadi ada yang sudah, kebetulan ini hari Minggu, jadi sudah ada misa, ikut misa online. Jadi semua itu bisa semua lewat online. Betul. Tapi susahnya ya bagi saya ini, Bray, kalau seumpama ada online ini sebenarnya sih interaksi langsung seperti ini juga kan Lebih penting, seru. lebih seru. Iya. Cuma kan nggak mungkin kita harus ngetes satu orang, Iya. kan nggak mungkin. Ya kayak itulah, kita harus sabar menghadapi keadaan ini. Ya mungkin ada yang terbaik dari semua ini ya, Brayola. Oke. Mungkin sampai di situ bincang-bincang kita, ngobrol-ngobrol kita sore ini. Jadi sesama anak perantau ya kita saling mendukung, saling menguatkan, ya Bray. Support satu sama lain. Ya mensupport walaupun kita saling berjauhan, ya calling, telepon, video call, semua bisa. Oke Bray, jadi itu dari kami, khususnya di Hotel Ebony ini memang ya semuanya serba sunyi ya, semua dalam keadaan sekarang. Cuman Betul. ya tetap semangat dan terus berkarya. Oke Bray all.